Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget ya. Oke, pecinta ubi jalar. Nah, hari ini Bang Heri lagi berada di lahannya milik kawan saya, Pak Kusno. Selamat siang, Pak Kusno. Selamat siang, Pak Heri. Pripun kabare? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat selalu. Sing penting sehat. Ya, agendanya apa hari ini jenengan? Agendanya ini membersihkan gulma, terus membesarkan bulutan-bulutan, Pak Heri. Karena ya kemarin bulutannya ada yang lumayan kecil ya. Iya, ada yang rusak, ada yang lumayan kecil. Jadi dibesarkan lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini ada yang kena gejala keriting, Pak. Jenengan, Pak. Iya. Ini ada Nah, ini salah satu teknik ya. Ini sebelum saya eksekusi sama Pak Kusno ini, saya mau sedikit berbagi untuk kawan-kawan bahwasanya bagaimana mengatasi keriting itu bila terjadi. Monggo Pak, di pruning mawon. Iya. Yang sudah kena ini itu ya. Sudah kena di Seperti ini. langsung saja dipotong. Nah, jauhkan dari lahan ya. Iya. Yang masih ada sisa-sisa itu segera saja di pruning ya. Pruningnya kayak gini ya, lebih mepet ke bawah pun enggak apa-apa ya. Karena akar-akar yang bahan umbi itu sudah ada bagus sekali. Jadi nanti akan menyusul lemu kodo kancane ya, aman Pak ya. Nah, seperti itu ya. Pak Kusno sedang ya gawanane ya kampluke ini isine ya trimo gunting. Oke. Kan nemokne sembarang Pak, ya ular ya karena gejala penyakit langsung potong. Ya, kemarin Pak Kusno lahannya sebenarnya mengerikan karena suket ya. Nah, di video saya sebelumnya lahannya Pak Kusno banyak sekali gulma. Nah, kemarin sampai dicarikan tenaga ibu-ibu, tapi sayangnya saya nggak memvideokan, lupa ya. Nah, seperti ini ya, pembersihan gulma yang dilakukan di lahan Pak Kusno kemarin. Nah, sekarang hasilnya yo kinclong loh. Mantap, varietasnya banyak banget ya, sama dengan milik Bang Heri ya. Nah, seperti ini. Ini ada Raja Madu yang menjalar ya. Ini Raja Madu memang kita juga punya varian yang unik ya, satu menjalar satu tidak, tapi kualitasnya sama-sama istimewa, mulai dari produksi juga rasa dan penampilan ya. Tapi walaupun menjalar pun di sini tuh nggak sampai 1 meter ya. Biasanya dikatakan menjalar itu kalau varietas yang sudah hasil silangan di tempat saya itu cuman sekitar 80 cm sampai 90 di masa panen usia 3 bulan ya. Tapi untuk kawan-kawan di tempat lain yang mempunyai tingkat air lebih banyak, nah itu pasti akan lebih panjang sedikit ya. Biasanya ubi jalar itu terpengaruh dengan kondisi iklim masing-masing, yaitu salah satunya tingkat kelembapan dan juga kadar air pada lahan yang ditanami ubi itu sendiri. Jadi ya seperti itulah ya. Nah, lek kesel ya leren. Ya. Nah, ini tinggal menyisihkan dari lahan biar kinclong ya, karena sebenarnya sudah mati, tapi ya kalau nggak disisihkan ke tepi kan dipandang itu kok yo kurang kurang sedap. Ini gemoy 122 sama gemoy 1 ini. Ini yang 122 Pak Kusno juga nanam. Wah, ini usianya 22 hari ya kalau nggak salah. Nah, ini gemoy 122. Ini umbinya seperti dop, lonjong, umbinya ya banyak ya, antara 6 sampai 12 ya, rata-rata seperti itu. Berwarna merah muda atau pink, tapi bagian dalam warnanya oranye. Ini yang gemoy 2, gemoy 122 ini. Yang... Nah, ini yang 1, gemoy 1. Untuk daun sebenarnya mirip ya. Mirip batang daun, tapi umbine yang sangat berbeda. Kalau gemoy yang 1 seperti ini, daunnya hampir sama. Yang beda ini warna bagian dalam, yaitu warnanya mirip ubi cilembu madu. Cilembune madu barang Pak Kusno ya akeh nanti. Panggah semangat Pak. Tetap semangat ya. Iya, panggah semangat nanti cilembu madu. Penggemari kuatah. Nah, ini kita nanamnya memang semua kita tanam ya. Karena pangsa pasar itu menyeluruh ya. Jadi semua kebutuhan itu kita selalu menyuplai ya. Di daerah satu itu yang hobinya cilembu ada yang ubinya itu bagian gading dong,
ada yang favoritnya Gemoy 1, ada yang Raja Madu. Itu kita selalu menanam, jadi permintaan dari konsumen kita selalu terpenuhi ya. Semua jenis varietas itu yang kita kembangkan adalah varietas unggulan semuanya, dengan pangsa pasar ya yang lumayan rame sekali ya. Nah, oke, tak nyepil buat kawan-kawan yang bagian sini ya, yang sudah bersih ya. Nah, ini sambil ya Bang Heri yo kadang yo mek dolan ini garapane. Ya penting konten berbagi sedikit ilmu untuk kawan-kawan, moga ada yang bisa dimanfaatkan ya, jadikan referensi mungkin buat teman-teman yang masih pemula. Walaupun saya pun yang jarek senior, tapi yo ya perlu ilmu baru ya, entah apapun itu. Nah seperti ini ya, ini Pak Kusno lagi merapikan gundukan atau bulutan ubi jalarnya ya. Nah, karena memang kalau musim penghujan itu kita pasti akan meninggikan bedengan ya, tapi kalau musim kemarau itu tidak kita lakukan. Nah, penyebabnya karena faktor curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya bedengan yang awalnya itu sudah standar antara 35 sampai 40 cm itu akan menurun ya. Jadi apalagi di musim seperti ini, musim penghujan. Nah, kalau tidak kita tinggikan, yang jelas faktor tanah itu akan lebih lama lembab ya. Jadi tidak ndang kering, isinya tidak ndang gede. Tapi kalau kita lakukan peninggian ulang seperti yang halnya dilakukan Pak Kusno ini, akan merubah yang nantinya atau tadinya lembab menjadi bagus seperti ini. Iki teori ini Bang Heri yang Pak Kusno jadi cakne tenan. Iya, iki anak buahku ya. Ya ora. Itu sangat bermanfaat. Nah, betul sekali. Nah, ini salah satu petani muda binaan Bang Heri. Ya wis ngono kuwi. Ya jane lek umur aku kalah ning profesine berkecimpung di ubi jalar itu duluan saya. Jadi tak anggap lebih lama. Nah, lebih lama saya. Jadi pengalaman saya bagikan kepada beliaunya. Tapi alhamdulillah karena kita sering sharing, sering ngumpul ya, karena nggak terlalu jauh rumahnya ya, hanya beda desa ya, tapi perjalanan naik motor paling sekitar 10 menit. Kemudian lahan kita juga jadi satu ya, ini satu lokasi. Nah, ini selalu saya bina biar lebih bagus sekali. Pokoknya koyok ngono ya. Jadi Pak Kusno ini salah satu petani yang tidak mempunyai lahan sendiri tapi mempunyai duit. Ini duitnya ombo tenan loh ini. Jadi ya nyewa seperti saya ya. Ini nyewa-nyewa, kalau ada lahan yang nganggur, nah istipetung mbuh carane yang penting iso nandur telo. Nah, tapi walaupun nyewa hasilnya ya Pak. Ya, sampai tuman-tuman ya. Sampai sekarang hasilnya memuaskan. Sudah memasuki tahun ke berapa? Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Nah, itu ya. Di satu lokasi itu sudah diminta sama yang punya, akhirnya di tahun ketiga kita pindah lokasi, dan alhamdulillah lokasi yang ini kok malah kelihatannya sangat lebih mudah segalanya ya. Mulai dari lokasi juga luasannya ini sekitar hampir 2 hektar ya, khusus untuk lahan ubi jalar ini. Ini sebagian memang lahan persawahan. Nah, ini kita yang sebelah tetap kita fokuskan ubi jalar sampai atas sana ya. Nah, ini Pak Kusno sekitar berapa ribu yang sudah tertanam ini? Ini sekitar 4.000 batang. Sekitar 4.000, tapi kayaknya belum selesai ya. Ada masih beberapa yang yang belum ditanami ya. Baru jadi. Ya, baru jadi ya. Ya santai Pak. Malah nek panen ra bareng ya. Nanti kan kelihatan panen. Iya, betul sekali. Nah, oke kawan, itu tadi ya sekilas saja. Ya wis ngono kuwi, nek pengen bertani, nek wis kenal suhune ditekuni ya alhamdulillah bagus ya. Ini contohnya Pak Kusno, walaupun cuman lahan menyewa, tapi kalau memaksimalkan dengan sungguh-sungguh ya alhamdulillah sudah menuju tahun ketiga seperti ini tetap fokus dan yang jelas tidak patah semangat, malah tambah semangat ya Pak Kusno. Betul sekali. Tambah semangat soalnya hasilnya juga menjamin. Nah, menjamin jaminan mutu pokoknya. Jaminan mutu. Pokoknya penyerapan pangsa pasar itu ubi jalar, apalagi varietas-varietas unggulan kita
yaitu ada Gemoy 1, 122, ada Raja Madu, ada Gading Dong dan juga Pelangi. Itu wis lek cara wong Jawa piye, Pak? Ora kok berngletak ya. Tiap panen kadang belum panen ya wis pesan. Pak niki sik cerita, Pak. Sediluk, Pak. Ya. Jenengan sampai bar subuh sik peteng rong ketok bareng cerita piye, Pak? Pernah ya? No, pernah Saya ya? tuh Tak mendengarkan. masih pagi habis subuh itu dapat pesanan. Dan saya Di rumah punya habis. ubi, di rumah habis. Akhirnya saya ke kebun masih habis Bawa ubi. senter. Nah, bawa senter. Nah, seperti itulah. Nah, itu keseruan petani ubi jalar kan dulunya saya juga sudah pernah cerita, tapi setelah mengalami ternyata ya Ya betul saya seperti itu. senang ya, Pak. Bukan hanya cerita, Ya. memang kenyataan. Kenyataan seperti itu. Kalau orang memang butuh, ya harus segera Iya, diberi. iya. Yang jelas kepuasan konsumen jadi salah satu Iya, unsur yang harus kita junjung tinggi ya. iya. Ibaratnya pembeli adalah raja ya. Seperti itu. Nah, suka dukane ya ngono ki. Dukane apa? Nek pas panen ge udan. Nah. Aduh iki. Lemes. Nah, tapi sukane ya kuwi. Wis kadang sampai ra bisa tidur ya, Pak. Iki pesenane kadang akeh ubine di rumah habis sampai ya itu. Sampai jam 11 malam Nah. masih ubi terus. Ubi aja yang di lek cara sing diuleng-uleng lek wong Jawa diuleng-uleng ubi ya lah bojone kapan iki? Lah bojone piye dah? Ya Bojone wis ya. gantian. Gantian. Wis ra apa-apa. Wis urusan dipikir sendirilah ngono ya. Yes, guyon-guyon ya ora apa-apa, Pak ya. Yang penting hari ini itu tadi ya. Info ilmune hari ini ya tadi ya, meninggikan bedengan ubi jalar di musim penghujan ya. Karena sangat bagus sekali kalau tidak kita bikin lebih tinggi bedengan itu, ubi jalar kita tidak akan maksimal umbinya ya. Yang jelas umbi itu tidak akan bisa memanjang dan pertumbuhan umbinya akan lebih lama. Jadi wajib kita tinggikan. Yang jelas drainase antar bedengan itu tinggi. Kemudian untuk parit utama itu harus lebih rendah dibanding parit antar bedeng. Nah, contohnya kayak gini ya. Saya kira untuk fokus tenanan nih, raguyon. Nah, ini contohnya bedengan ini ya. Ini alur bedengan tidak terlalu dalam ya. Tapi bagian area untuk memotong jalur itu harus mempunyai kedalaman lebih minimal 5 cm dari alur antar bedeng ya. Fungsinya untuk pembuangan air agar tidak menggendang pada lahan kita seperti itu. Yes, jenenge banyu ki golek dalan sing ndek. Ngono ya, cara jone ngono lah. Kowe enak gampang. Padahal penjelasannya Bang Heri ya ngono kuwi, mudah ya. Simple, mudah dimengerti. Tapi kalau bukan orang Jawa mungkin ya gimana ya? Perlu dijelaskan lebih ya gini, karena mungkin selain suku Jawa juga banyak sekali yang mengikuti channel Bang Heri. Begini, maksudnya untuk saluran drainase utama itu harus lebih rendah dibanding drainase antar bedengnya. Fungsinya untuk mempercepat aliran air agar tidak menggenang pada lahan ubi jalar kita. Seperti ini yang dilakukan Pak Kusno seperti ini ya. Milik saya yang bagian atas ada sekitar 5.500 batang ya, kemarin sempat kita hitung. Wah, ternyata yang usia segitu sudah mencapai 5.000 lebih ya. Ya alhamdulillah ya. Penampakannya sudah hampir sama. Sudah waktunya kita lakukan penggemburan ulang atau pencabutan gulma-gulma. Ya kemarin sebelum dilakukan pencabutan gulma, lahannya Pak Kusno jan mengerikan Tapi alhamdulillah dengan tenaga 2 orang yang super kuat, tidak pernah mengelah, akhirnya ya selesai sudah. Tinggal bagian bawah, karena ya memang waktunya hujan ya juga istirahat, akhirnya ya belum selesai. Tapi ya santai-santai wae, karena bagian bawah nggak terlalu rimbun gulmanya. Nah seperti ini ya, bedengan yang sudah dirapikan kembali sama Pak Kusno. Nah, iki Bang Heri ya garapane ya ngene iki. Eneng kancane nyambut gawe malah jak guyon. Piye iki? Santai kawan. Woi, santai kawan gitu ya. Oh, iki jane ora lho. Wonge iki endi to sing umek.
Ini gantian Pak Nah, syutingan. Nah iki iya. nah iki pergantian syutingnya. Gantian. Tak kok olos pokoknya. Iya. Terus tadi sampai mana Bang Edi ya? Oh, masalah Peninggian ya. peninggian ya. Iki jarene teori ini Bang Heri kayak gini ya. Nah, ini bedingannya kan Masih pendek, kurang tinggi. kurang tinggi kan. Sebenarnya kemarin saat penggarapan sudah tinggi karena di sini curah hujannya rodok lumayan oke Pak. Akhirnya ya perlu ditinggikan kayak gini. Iki pacule margane itu pacule dhewe ya beda Pak. Pak Sule cara udut cekelane dhewe Nah, lek wong betul. Jawa. Nah, seperti itu. Wes. Genten Pak sing ngomong Pak. Iya. Sampean sing reporter aku sing nyambit gawe. Oh iya, ini Lanjut. Bang Heri sedang ini ya meninggikan bulutan-bulutan atau bedingan-bedingan untuk gunanya ini untuk membesar isinya nanti ya. Biar isinya nanti bisa cepat besar, ditinggikan, kemudian nanti kan bisa ini maksimal gitu. Nah, salah satu faktor penting kawan nih Iya. untuk Faktor para yang petani terpenting. pemula ya. Nah, ini sudah merebah ke sini. Nah, ini usahakan arah ini bagusnya ke sini ya. Iya. Di atas bedingan. Fungsinya megap-megap. Memang siang hari ini kan cuaca panas di panas sini sekali luar biasa jadi ya. ya megap-megap tenan. Nah, ini ular ibarat. Ada, memang ada. Kalau merebah di awal musim, ini harus kita arahkan ke sini ya. Fungsinya agar ini tidak kena tanah di bawah, biar tidak tumbuh akar ya. Tapi kalau ke sini terus, musim penghujan ini pasti akan tumbuh akar. Jadi disikapi dengan diarahkan menuju tengah bedingan ya. Alurnya gini ya. Nah, otomatis yang bagian bawah sini, nah ini dispil mepet mas. Nah seperti ini. Ini akan tumbuh tunas baru ya. Ini nanti akan ke arah kanan kiri terserah nggak apa-apa. Yang penting yang menjalar lebih banyak itu akan diarahkan mengikuti. Nah fungsinya Mengikuti salah satunya kita. tadi ya. Iki gero jendang tukul. Nih. Nah, Kedua, kalau ke sini otomatis ya. Lah ini kan tinggal satu jengkal sudah berada menutupi, di ya. ini. Jadi kita juga terganggu saat Sama berjalan. jalan. Itu salah satunya. Salah dua wong tadi wis pisane Iya, rene kok. satu. Nah, itu tadi. Keunggulannya harus gitu. Pasti. Itu lakukan untuk ubi jalar jenis apapun ya. Saya ini saya penak. Soalnya saya adem. Ini ya sudah panasnya tidak panas sekali soalnya ada di bawah pohon agak ke sana. Tapi kalau ke sini panas sekali sampai megap-megap. Megap-megap ya Pak. Nah ini Ini wajah serius sih. wajah-wajah Bang Heri. Wajah serius. Ya Bang Heri yang bentuk aslinya, wajah aslinya Bang Heri seperti ini. Yes, rada miring kan kapok, kan rada iringan. Nah, ini kan meninggikan bedingan. Ini dilakukan di bawah usia 1 bulan ya. Iya. Kalau sudah di atas 1 bulan itu hasilnya juga akan berbeda antara yang dilakukan di sebelum 1 bulan atau yang di atas 35 lah. Kalau 35 ke atas kita sudah nggak perlu seperti ini. Cuman ada yang salah satu bijalar andalan saya bisa dilakukan peninggian sampai di usia 2 bulan. Itu yang bisa umbinya mencapai 70 cm mas. Sampai Iya, nanti iya. orang pelangi. Pelangi madu. Nah. Pelangi madu ya nanam. Nah, itu ya. Saya juga tanam. Pelangi madu itu keunggulannya yaitu semakin kita bikin bedengan lebih tinggi, umbinya akan semakin panjang. Nah, Jadi itu mempunyai kelebihannya. istimewanya tuh Bisa besar panjang dari ya. rata. Panjangnya panjang sekali, Panjang besarnya sekali. besar sekali. Pokoknya kalau Apalagi ibu-ibu, besar dan panjang. besar dan panjang ya mantap. Iya, masa akeh kok. Ngono lho ya. Iya, Jangan guyonane yang asumsi ngono. yang lain maksudnya Iya, ya. ya seperti Nek itu. ubine panjang kan Oh. beli satu. Nah, ya katanya bisa Bang di- Heri kalau ubinya panjang dan besar mantap katanya. Ya itu ya. Keunggulannya Keunggulan nih. Produk-produk kita ya. Itu tadi apa? pelangi madu. Pelangi madu Yang ya, tak pelangi madu itu Jajikan guyon nih besar, panjang dan manis. Intinya manis ya. ah. Nah. Ya itu yang penting, besar, panjang dan manis. Itu kan apalagi yang dicari? Ya itu. Mantap. Sudah berapa menit, Bos?
Ya berapa menit ya? Sekitar ada 10 menit tadi ya, lebih. Los pokoknya video. Bisa dilanjut sampai 15 menit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kan malah lumayan, ini bisa mengurangi meringankan beban. Nanti di tempat Bang Heri saya juga bisa bantu di sana nanti ya. Gantian. Bang Heri bantu di sini, saya bantu di sana. Tempat Bang Heri, enggak apa-apa. Ya ini bukan sekedar konten ya. Iya. Kadang wong ki ngomong, alah paling cuma konten, umbinya nggak dijual. Wes, saya jamin dijual umbinya sak bibite. Tapi untuk kawan-kawan yang menginginkan red kasdo, ini belum beredar ya? Belum beredar. Kita masih dalam proses pengembangan dan juga pengurusan sertifikat ya untuk red kasdo ya. Red kasdo. Seperti itu. Ada sertifikatnya nanti. Iya, pasti ada ya. Ada sertifikatnya untuk izin beredar itu ada. Ya, jangan izin edar ya. Izin edar ada. Mengeluarkan itu enggak asal-asalan. Enggak asal-asalan. Jadi kita mengedarkan bibit Cilembu ini ada izin, ya, ada sertifikat. Bukan Cilembu Mas, bukan Cilembu. Yang ini red kasdo ya? Red kasdo. Red kasdo ya. Kalau Cilembu sudah dulu udah banyak. Kalau yang masih baru ini enggak boleh. Red kasdo yang kita. Karena sertifikatnya. Juga ada red sweet ya, red sweet. Ini Pak Kusno. Iya ada red sweet itu. Kemarin tak bibiti sekitar ada 20 batang ya. Ada. Semua dari Bang Heri ya? Ini termasuk bibit unggulan kita yang akan tak launching tahun 2025 ya. Oke, perkiraan bulan Februari, videonya ditunggu aja, nanti ada sekitar 5 varietas unggulan terbaru, yang ada 3 yang belum saya kasih nama, tapi yang sudah adalah red kasdo sama red sweet ya. Itu semuanya ada 2 kategori ya, red kasdo 1 sama red kasdo 2. Itu bedanya di pupusnya itu berwarna ungu, yang satunya tidak. Dan red sweet pun sama ya. Disepil godongnya Mas. Iya, ini godongnya. Nah, saya ini yang red sweet ada 1. Nah, kayak gini ya. Daunnya mirip gading dong, tapi lebih rapat, lebih kecil ya. Ini tidak pernah menjalar walaupun kita tanam pada saat penghujan sekalipun ya. Biasanya cuman sekitar 40 cm sudah maksimal. Nah, ini yang red sweet 1. Untuk yang red sweet 2 bedanya di video ini Bang Heri ada ya. Ada ya. Ungu, pupusnya itu ungu. Jadi ya bedanya mek kuwi ya, umbinya sama, kualitas bagus, manis, produktif banyak. Yes, pokoknya sing digoleki ngono kuwi, Pak. Iya, yang dicari ya seperti ini. Usia panen relatif lebih pendek. 2 bulan. 2,5 bulan wis tak jamin, pokoknya nggo mulih wae, ora usah nganteni 3 sasi, 2,5 sasi wis. Ini yang dicari. Nah, seperti itu ya. Bibit itu yang dicari yang umurnya pendek. Jadi 2 bulan 10 hari, 2 bulan setengah itu sudah maksimal, sudah bisa dipanen. Nek pengen nandur di polybag, tambah top. Nah, ini ada ide lagi ya, kita nanamnya di polybag nanti ya. Nah, bisa. Bisa. Atau di karung-karung itu bisa. Polybag, karung bekas, bahkan galon air. Iya, galon air bisa. Gini Pak, ya, bisa ya. Anda ya wis kena dibuktekne lah. Iso gedek-gedek ha. Semuanya memang mantap. Ini semuanya ditanam ya, dari sana itu ada JP, ada gading dong, terus gemoy, terus ada Raja Madu, terus ini wilayah Cilembu ini ya. Terus yang sana Bang Heri juga mengembangkan red kasdo jenis unggulan tadi ya. Super. Nah, ini jenis pelangi madu ya. Godongnya sakmene, wite sakmene. Nah, karo isine tidak main-main. Nah, isine jerone ngene iki lur. Oren, ada bintik-bintik ungu. Ini yang satunya ada warna oren saja ya. Ini adalah pelangi madu super. Isine sakmono guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enek 9 sak batang. Besar sekali. Batang daun cuma segini ya. Alhamdulillah, disyukuri. Tetap berkembang. Ubi jalar jenis pelangi madu ya. Kualitas sip super tanpa adanya buleng. Metode yang diterapkan sangat cocok, dikembangkan di tempat manapun bagus ya, tanpa adanya akar di ruas-ruas spesial.
Terima kasih. Assalamualaikum. Salam tani Indonesia. Pagi-pagi sudah dapat kiriman ubi gading dong dan ubi pelangi madu. Pelangi madu dari Mas Heri dan Mas Pak Roso. Sukses selalu, semoga bisa membawa kemanfaatan dan menjadi teladan dan contoh bagi pertanian Kecamatan Dongko dan bisa membawa selalu perekonomian Kecamatan Dongko lebih baik. Sukses selalu Mas Heri.